12 tahun kematian Munir Said Talib masih menyisakan misteri. Pemerintah yang telah mencari fakta terhadap kasus ini pun tak juga mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam pembunuhan aktivis HAM itu. Pekan lalu Komisi Informasi Pusat memenangkan gugatan atas permintaan LBH Jakarta dan Kontras yang meminta pemerintah membuka isi berkas hasil pencari fakta kasus Munir. Namun Kementerian Sekretaris Negara mengaku tak memiliki berkas hasil TPF kasus Munir yang bekerja di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dan mengumumkan hasil penyelidikan Munir. Namun hingga kini berkas tersebut belum jelas keberadaannya. Lalu akankah pemerintah kali ini benar-benar serius membuka tabir di balik kematian Munir kepada publik? Sebenarnya di manakah berkas itu berada? Pem Talk akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang telah hadir bersama kami, yakni mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta Munir, Usman Hamid, dan dari luar studio sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan yang saat ini berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono memberi tanggapan soal dokumen tim pencari fakta kasus Munir. SBY berjanji akan menjelaskan semua dokumen kasus Munir kepada publik. Melalui akun Twitter, SBY menjelaskan ketika Munir meninggal dalam penerbangan menuju Amsterdam pada 2004, SBY masih berstatus calon presiden RI. SBY juga menjelaskan ketika menjabat sebagai presiden telah membentuk tim pencari fakta kasus Munir. Ketua Umum Partai Demokrat ini menilai ada politisasi dalam pengembangan opini dokumen kasus Munir. Ia mengaku terus mengamati opini publik soal TPF Munir. SBY juga menulis memilih menahan diri dan tidak reaktif. Ia berjanji memberi penjelasan soal dokumen Munir dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita di studio, Mas Usman. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga Pak Sarif, terima kasih sudah bergabung bersama kami dari Jakarta Pusat. Ya. Saya ke Pak Sarif terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat pernyataan dari Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan ini adalah terjadi di sebelum masa pemerintahannya. Namun jelas-jelas memang TPF bekerja di bawah masa pemerintahan SBY. Kalau saat ini tidak ada berkasnya seperti yang disampaikan oleh Setnek, bagaimana kemudian? Apakah ada semacam pertanggungjawaban dari pihak SBY? Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak SBY itulah fakta. Itulah yang terjadi dan perlu masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya itu kejadian itu pada saat eranya bukan era Pak SBY, tetapi perlu diingat Pak SBY yang menerbitkan Kepresnya sebagai komitmen beliau terhadap agar kasus ini bisa terungkap. Nah, yang penting laporan daripada TPF tersebut sudah ditindaklanjuti beberapa oleh Pak SBY dan sudah dibawa ke pengadilan dan ada beberapa pelakunya yang sudah dihukum. Kemudian setahu pengetahuan kami juga beberapa orang yang sudah diadili. Itu adalah merupakan bagian daripada rekomendasi dari TPF bahwa kalau sekarang tiba-tiba ingin mencari dokumennya, menurut hemat kami ya tidak terlalu sulit. Pertama cari di Seknek atau di Sekap. Kedua bisa juga cari di Kejaksaan, di mana pada saat dilakukan pengadilan terhadap pelakunya tentunya dasarnya dari TPF itu. Salah satu sumbernya dari situ. Jadi saya yakin dokumen itu juga beberapa lembar itu ada di instansi yang terkait penegak hukum dalam hal ini. Nah sekarang kalau apa yang sudah dilakukan Pak SBY, semuanya itu, sekalipun kejadiannya bukan di era SBY, dianggap itu masih kurang, ya saya pikir pemerintah tidak perlu sulit-sulit terbitkan Kepres, lakukan TPF lagi, supaya itu melengkapi apa yang sudah ada. Jadi kelihatannya ini substansinya agak bergeser. Substansinya adalah bagaimana menindaklanjuti temuan dari TPF. Sekarang bergeser kepada kemana dokumen itu. Sementara kita juga tahu bahwa
dokumen itu sudah beredar di mana-mana. Nah sekarang bisa dikonfirmasi aja kepada mantan TPF itu apakah dokumen yang beredar itu sama dengan aslinya atau tidak. Baik, saya Dan akan konfirmasi yang kedua, ke saya mantan TPF punya kalau asumsi, begitu. Ya. Baik, Mas Usman di sini sudah hadir, Pak Sarif. Maaf saya potong, ini saya akan tanyakan, sebenarnya seberapa penting kita mendapatkan dokumen itu? Apakah dari TPF sendiri, tadi juga seperti dikatakan oleh Pak Sarif, sebenarnya juga bisa memberikan konfirmasi mengenai isi dari TPF tersebut? Ya, sangat penting sekali karena pemerintah tentu diwajibkan untuk melaksanakan putusan Komisi Informasi Pusat untuk mengumumkan laporan tersebut. Dengan menemukan dokumen itu tentu saja pengumuman dapat dilakukan dan sebaliknya tidak akan bisa dilaksanakan putusan KIP. Tapi saya ingin menggarisbawahi substansi utama yang tadi disampaikan oleh Pak Sarif mengenai kebutuhan utama untuk melanjutkan investigasi ini atau pencarian fakta. Saya kira benar bahwa Presiden saat ini dapat membentuk tim pencari fakta serupa untuk melanjutkan investigasi. Atau yang kedua, melakukan investigasi lewat Jaksa Agung untuk menemukan bukti baru sehingga bisa mengajukan kembali terdakwa yang sama yang sebelumnya pernah diadili tapi hari ini sudah bebas. Atau investigasi baru yang dimulai oleh pihak kepolisian untuk menemukan tersangka baru, terutama aktor intelektualnya. Nah, dengan demikian substansi kasus ini yaitu penyelesaian secara tuntas dengan meminta pertanggungjawaban aktor intelektualnya itu menjadi lebih punya makna ketimbang kita berdebat tentang kemana dokumen itu. Dan saya tidak percaya dokumen itu betul-betul hilang, kecuali ada katakanlah ada yang menghilangkan secara sengaja di dalam instansi. Dan kita nggak tahu apakah itu hilangnya pada akhir masa pemerintahan sebelumnya atau pada masa awal pemerintahan saat ini. Betul-betul kita belum punya rujukan apapun. Sebenarnya apa hasil utama dari TPS saat itu yang harusnya sebenarnya bisa ditindaklanjuti sampai dengan saat ini? Ya tentu seluruh temuan yang memang sebagian telah ditindaklanjuti, tadi sudah disebutkan juga, dan saya pernah katakan kepada beberapa media bahwa 3 hari setelah tim pencari fakta itu berakhir, ketua tim pencari fakta yang saat itu berasal dari polisi juga diangkat kembali untuk menjadi ketua tim investigasi baru di kepolisian. 4 bulan kemudian, pada 9 Agustus pada tahun yang sama, anggota tim pencari fakta yang berasal dari Kejaksaan, Pak Domu Pesihite, itu juga memimpin penuntutan di persidangan. Tapi itu untuk proses persidangan Polikarpus gitu. Memang tahun 2008, kira-kira 3 tahun kemudian, terdapat tersangka baru, yaitu mantan Deputi 5 BIN, Muhdi PR, dan persidangan yang berlangsung kurang lebih 6 bulan itu kemudian berakhir dengan putusan bebas. Nah, sebagian sarjana mengatakan putusan itu adalah bebas murni, sebagian lagi mengatakan tidak merupakan putusan bebas murni. Konsekuensinya adalah ia membuka peluang bagi diajukannya bukti baru atau peninjauan kembali atas putusan itu, sehingga membuka kemungkinan bagi terdakwa yang sama untuk diajukan kembali ke persidangan. Persis halnya dengan yang pernah terjadi pada Polikarpus tahun 2006 ketika yang bersangkutan dibebaskan karena tidak terbukti melakukan pembunuhan, hanya terbukti menggunakan surat palsu, tapi dengan bukti baru yang diajukan oleh Jaksa Agung ketika itu, menembus pagar normatif hukum yang ada saat itu, putusan Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Polikarpus menjadi 20 tahun penjara gitu. Nah, setiap ada kemauan atau kehendak baik, maka peluang hukum itu sebenarnya tersedia. Nah, hari ini sebenarnya substansinya selain melaksanakan keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, juga memastikan bahwa pemerintah melanjutkan investigasi atau pencarian fakta atas pembunuhan Munir yang memang belum sepenuhnya terungkap. Gitu. Oke, kalau kita bicara mengenai siapa yang terlibat, tadi Anda mengatakan sebenarnya ada aktor intelektual yang bisa dicari lagi dengan adanya temuan dari TPF ini. Apa yang menyebabkan itu tidak pernah bisa muncul? Saya kira keputusan di tingkat otoritas hukum tertinggi saat itu, misalnya Jaksa Agung pada saat itu, dan tentu kadang-kadang tindakan Jaksa Agung memang dipengaruhi oleh atmosfer politik gitu ya. Kadang-kadang proses hukum terhadap perkara
sensitif ini dianggap menimbulkan kegaduhan, sehingga proses hukumnya tertunda atau ditunda dan seterusnya gitu. Tapi persisnya apa saya kurang tahu, tetapi sejauh yang kita pelajari secara hukum, peluang-peluang hukumnya masih tersedia, dan itu hari ini kita harapkan bisa dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Gitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini dan juga kami mohon Pak Syarif tetap di tempat Anda. Kami akan lanjutkan dalam sesi berikutnya. Kami harap Anda tetap bersama kami, pemirsa. Pemirsa, sebelum dialog kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu sejumlah informasi terkait kasus kematian Munir yang disampaikan rekan saya Ani Rahmi. Silahkan Ani. Ya, Vale dan juga pemirsa, pernyataan dari Kementerian Sekretaris Negara atau Kemensetnek yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki dokumen hasil investigasi dari tim pencari fakta kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib mencengangkan banyak pihak. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah ini ada tata kelola yang buruk di Kemensetnek atau memang ini adalah sebuah kesengajaan? Kita akan lihat lebih dalam di mana berkas Munir. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu profil dari Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM. Semasa hidupnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia atau Imparsial, lalu juga sebagai pendiri Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Munir sendiri lahir di Malang 8 Desember 1965 dan meninggal pada 7 September 2004 dalam penerbangan dari Singapura menuju Amsterdam, Belanda. Di Belanda ini Munir akan melanjutkan studinya dan mendapat beasiswa. Kita lihat siapa saja yang sempat terjerat dalam kasus Munir ini. Yang pertama tentu saja ada Polikarpus Budihari Prianto, seorang pilot senior Garuda Indonesia yang menjadi tersangka sejak 19 Maret 2005 dan ditahan di Rutan Mabes Polri. Pada 1 Desember 2005, Polikarpus divonis 14 tahun penjara meskipun sebetulnya tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah penjara seumur hidup. Kemudian Pengadilan Tinggi memperkuat vonis yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat ini. Namun pada 4 Oktober 2006, Mahkamah Agung hanya menghukum Polikarpus 2 tahun penjara karena terbukti menggunakan surat palsu tapi tidak terbukti untuk kasus pembunuhan Munir. Sehingga pada 25 Desember 2006, Poli sempat bebas dari LP Cipinang dan pada bulan Januari tahun 2007, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Kejaksaan dan vonis untuk Polikarpus dijatuhkan yaitu sebanyak 20 tahun penjara. Namun pada tahun 2013, persisnya pada Oktober 2013, Polikarpus mengajukan PK dan ini dikabulkan oleh MK sehingga vonis dari 20 tahun penjara dikurangi menjadi hanya 14 tahun penjara. Hingga saat ini tidak ada alasan mengapa vonis tersebut dikurangi oleh MA dan pada tanggal 29 November 2014 Polikarpus bebas bersyarat setelah menjalani 8 tahun penjara. Kita lihat selain Polikarpus juga ada Muhdi PR, Deputi Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN bidang penggalangan. Pada 31 Desember 2008, Muhdi dinyatakan bebas murni dari segala dakwaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MA juga menguatkan vonis bebas dari Muhdi. Lalu juga ada 2 kru Garuda, yaitu kru Pentri, Udi Irianto dan pramugari Yeti Susmiarti yang juga menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Munir ini. Kita lihat bagaimana upaya untuk pengungkapan kasus Munir. Pada 2004, Presiden SBY menandatangani Kepres nomor 111 tentang pembentukan tim pencari fakta untuk pengungkapan kematian Munir. Di sini disebutkan bahwa TPF berwenang untuk menyelidiki, bukan untuk menyidiki, meskipun sebenarnya TPF sendiri dipimpin oleh seorang jenderal polisi. Sementara kewenangan untuk menyidiki dikembalikan kepada Bareskrim. Dan hasil kerja dari tim pencari fakta diserahkan kepada, salah satunya adalah kepada Presiden SBY pada tahun 2005. Namun sayangnya hingga lengser, Presiden SBY tidak mengumumkan hasil penyelidikan kasus Munir hingga tahun 2014 kemarin. Lalu 11 tahun kemudian, pada tahun 2016 Kontras menggugat Kementerian Sekretaris Negara lewat Komisi Informasi Pusat atau KIP untuk membuka dokumen TPF Munir. Disinilah akhirnya timbul kegaduhan
Dan ini dikuatkan pada tanggal 10 Oktober 2016, putusan sidang Komisi Informasi Pusat yang memerintahkan pemerintah untuk membuka dokumen tersebut. Namun, Sekretariat Negara menyatakan tidak memiliki dokumen hasil TPF Munir. Hal ini memicu reaksi dari Presiden Joko Widodo yang memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen hasil tim pencari fakta kasus Munir. Lewat akun Twitternya yang di-tweet kemarin, Presiden SBY menyatakan bahwa akan memberikan penjelasan 2 atau 3 hari mendatang terkait masalah ini. Namun lepas dari keberadaan sebuah berkas. Tentu saja kita berkeinginan agar kasus Munir ini bisa tuntas. Vale, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Ani atas informasinya. Dan langsung saja saya akan tanyakan ke Pak Syarif. Pak Syarif, apakah masih terhubung bersama kami? Baik, nampaknya terputus. Kami akan coba kembali mempertanyakan permasalahan yang terkait dengan Presiden SBY ini kepada Pak Syarif nanti. Saat ini saya akan berdialog kembali dengan Mas Usman. Ini kalau kita lihat, tadi kan sebenarnya KIP sudah mengabulkan untuk tapi justru harus dibuka kepada publik. Nah, tapi kalau misalnya kondisi saat ini, Setnek mengatakan mereka tidak memiliki dokumen, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang harusnya kita bisa usahakan supaya benar-benar hasil ini bisa terbuka kepada publik? Tadi Pak Syarif sudah sempat menyampaikan satu ide yang saya kira benar, yaitu daripada berpaku pada perdebatan ada tidak ada dokumen itu, Presiden Joko Widodo dapat kembali membentuk tim pencari fakta seperti yang dilakukan oleh presiden sebelumnya untuk melanjutkan usaha menuntaskan kasus ini. Saya kira tadi juga saya sudah sebutkan upaya hukum lain untuk mengajukan bukti baru atau investigasi baru, bukti baru untuk terdakwa lama, investigasi baru bisa untuk tersangka yang baru gitu. Baik, saya akan ke Pak Syarif, saat ini sudah tergabung bersama kami. Pak Syarif, Pak SBY menyatakan dalam Twitternya akan memberikan penjelasan dalam 2-3 hari ke depan. Apa yang akan dijelaskan kepada kita? Apa yang akan kita dapatkan informasinya? Ya, lebih bagus kita menunggu, ya. Kita menunggu penjelasan Pak SBY. Saya pikir lebih bijaksana karena beliau juga melihat bahwa isu tentang dokumen TPF ini kelihatannya sudah bergeser, ya kan? Substansinya sudah bergeser dan mungkin itu juga merupakan salah satu bagian yang akan disampaikan oleh beliau. Tetapi yang paling penting adalah temuan-temuan TPF itu sudah ditindaklanjuti oleh Pak SBY. Nah, lagi-lagi fungsi daripada eksekutif dan fungsi daripada yudikatif itu kan terpisah satu sama lain. Di era Pak SBY itu fungsi dari yudikatif itu tidak ada intervensi apapun dari eksekutif, dalam hal ini pemerintah, betul-betul sepenuhnya independen, tanggung jawab oleh yudikatif, kejaksaan dan kehakiman dan sebagainya, sehingga apapun hasilnya tentunya pemerintah akan menerima. Nah, kalau dianggap sekali lagi sekarang ini bergulir bahwa belum dianggap memuaskan semua pihak, ya kembali lagi silakan pemerintah membuat TPF baru. Toh kejadian ini bukan di era SBY, kejadian ini pada saat itu Pak SBY masih sebagai calon presiden. Jadi bagi kami Partai Demokrat sangat mendukung kalau memang itu mau dilakukan TPF yang baru, silahkan saja. Yang jelas Pak SBY akan memberikan press conference keterangan yang berdasarkan fakta dan apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh di bawah pemerintahan SBY. Bahwa itu kejadiannya mungkin di luar daripada ekspektasi masyarakat yang terjadi di badan yudikatif, kejaksaan, kehakiman dan sebagainya, ya tentu itu bukan merupakan domain daripada eksekutif karena independensi dari masing-masing lembaga ini sangat berbeda. Saya pikir itu. Baik, nah Pak Syarif, tapi orang juga mempertanyakan kenapa sampai akhir masa jabatannya Presiden SBY tidak juga mengungkap kepada publik hasil dari TPF itu? Apakah ada tekanan dari pihak tertentu saya yang pikir itu juga saya pikir tidak ada sama sekali tidak ada, dan itu saya pikir belum ada satu keputusan yang mengatakan harus diungkapkan. Yang penting substansinya, bahwa apa yang menjadi rekomendasi TPF itu dilakukan atau tidak, dan ternyata sudah banyak yang sudah dilakukan. Nah, substansinya kan di situ. Substansi bahwa akan diumumkan atau tidak itu kan substansi yang kedua, bukan prioritas. Dan itu pun muncul akhir-akhir ini setelah dimenangkan oleh
penggugat. Iya. Nah, tapi itulah dalam yang terjadi. Kepres kan jadi kita disebutkan harus Pak fair enough bahwa dalam akan hal ini diumumkan menilai. pada akhir Ya. masa penyidikan Ya. itu. Dalam diktum. Saya tidak tahu, saya tidak berbicara pernah membaca rekomendasi itu, tetapi yang jelas menurut hemat kami substansi yang paling penting adalah mengungkapkan kasus tersebut, mengungkapkan kejadiannya, mengungkapkan siapa pelakunya, itu yang paling penting. Tindak lanjut daripada TPF itu yang menurut kami yang menjadi substansi. Jadi sekali lagi sebenarnya untuk menemukan itu kan tidak terlalu sulit, ya kan? Pertama saya katakan tadi cari di Seknek, cari di Sekap misalnya, di Kejaksaan juga mungkin ada, karena tentu Kejaksaan TPF ini merupakan salah satu referensi di dalam hal penuntutan dan sebagainya, dalam hal penyidikan, ya kan? Jadi saya pikir tidak terlalu sulit, dan saya juga yakin bahwa anggota-anggota TPF itu masih memiliki dokumen yang sama, sekalipun itu kopi atau salinan dan sebagainya, tinggal dikonfirmasi saja kepada anggota yang ada, ya kan? Apakah ini asli atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak. Nah setelah itu di cross check, umumkan kepada masyarakat. Jadi saya pikir ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Lagi-lagi isu ini menurut hemat kami sudah bergeser. Jadi apalagi ya politik sekarang agak sedikit lebih intensitasnya cukup tinggi. Jadi saya pikir lebih baik kita arif untuk menanggapi persoalan ini, menyikapi persoalan ini, substansinya apa sebenarnya gitu. Yang jelas semua rekomendasi TPF sudah ditindaklanjuti oleh Pak SBY. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Syarif sudah bergabung bersama kami. Hari ini kami tunggu penjelasan dari Pak SBY 2-3 hari ke depan. Selamat malam. Terima kasih. Baik, pemirsa, kami masih akan lanjutkan dialog ini sesudah jeda. Kami harap Anda tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa, dan saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Selamat malam Pak. Selamat malam, tolong lebih keras lagi. Lebih keras lagi, baik, kami akan sesuaikan. Pak, ini kalau kita lihat perkembangannya sejauh ini, bagaimana pendapat Anda mengenai jawaban tidak ada atau tidak dimilikinya dokumen ini? Apa yang menurut Anda terjadi saat ini? Kalau menurut saya tidak mungkin itu dokumen itu tidak ada. Dokumen itu ada dan harus ada. Cuma masalahnya barangkali ya saya masih punya kepercayaan ya, itu sekedar tertelingsut apalah bahasa Jawanya gitu. Terselip lah. Jadi menurut Anda tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini untuk penghilangan dokumen, begitu? Ya, tidak mungkin dong, itu perkara begitu besar, semua orang terlibat. Jadi bagaimana akan dihilangkan? Kan itu kan dokumen waktu itu sudah tersebar kemana-mana. Jaksa Agung dapat, terus Kapolri dapat, semua dapat. Berarti Bapak juga termasuk yang menerima pada saat itu? Iya, betul. Apa sebenarnya yang menjadi kunci ataupun isi dari hasil itu, Pak? Ya, satu investigasi lengkap mengenai apa yang terjadi menurut versi pemerintah saat itu ya, bahwa meninggalnya Munir itu, almarhum Munir, jelas tidak wajar, itu jelas dia dibunuh dia. Lalu, apakah ada hasil lainnya bisa menyangkut siapa tokoh-tokoh yang terlibat di belakangnya? Ya, disebutlah nama-nama, seingat saya disebut nama-nama terutama si Polikarpus. Bagaimana dengan aktor intelektual? Ya, di situ disebut, saya tidak ingat persis daripada nanti menunggu ya. Tapi yang saya ingat persis itu ada
disebut nama Polikarpus di situ. Dan beberapa orang lain yang saya tidak ingat, tapi kalau Anda mau cek, saya pikir bisa ditanya kepada Assegaf. Itu saudara Assegaf akhirnya menjadi pengacara Polikarpus kan. Jadi dia berbulan-bulan membaca terus itu. Saya baru-baru ini ketemu lagi dengan saudara Assegaf. Dan saya tanyakan itu, dia ingat benar, bahkan dia ingat bahwa di dalam rapat LBH itu diputuskan bahwa dia dipecat dari LBH karena dianggap membela Polikarpus. Waktu itu yang membela dia hanya saya. Saya bilang saya tidak setuju dia dipecat. Biarin kalau dia tidak sependapat, kemukakan pendapatnya, tapi jangan dipecat. Bang Ali minta supaya dia dipecat, dan Bang Ali sudah membuat SK pemecatan. Baik, apakah ada kendala pada saat itu, Pak, dalam pengungkapan kasus ini? Apakah bisa tekanan dari pihak tertentu? Kalau terhadap saya tidak ada yang berani ya. Masa gila mau nekan-nekan saya kan teman Munir. Jadi terutama yang saya tahu Pak SBY dia tidak menekan, malah beliau minta supaya kasus ini ditindaklanjuti dengan serius. Dari institusi lain bagaimana Pak, di luar pemerintah misalnya? Terhadap saya, artinya Kejaksaan Agung tidak ada yang berani itu waktu itu. Tidak ada penekanan. Baik, ditahan dulu Pak, kita akan berbincang dengan Mas Usman di studio. Mas Usman, kalau dari penjelasan tadi, sepertinya kan harusnya tidak ada yang menghalang-halangi sehingga bisa terungkap. Tapi kenapa sampai dengan sekarang akhirnya tetap aja masih kita belum bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi? Ada banyak faktor yang sebenarnya bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Misalnya kalau kita evaluasi laporan tim pencari fakta, di situ tertera penjelasan kendala-kendala yang dihadapi oleh tim pencari fakta dari dalam kepolisian, bahkan terutama dari Badan Intelijen Negara. Baik itu di dalam memberikan keterangan melalui petugas atau pejabat atau anggotanya, maupun melalui dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh tim pencari fakta untuk memverifikasi informasi atau temuan-temuan awal yang ada di dalam tim pencari fakta saat itu. Yang kedua, kalau kita evaluasi sekilas tentang proses persidangan Polikarpus atau proses persidangan Muhdi PR di tahun 2008, memang ada tekanan yang begitu besar terhadap para saksi. Sehingga saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau yang pernah diperiksa oleh pihak kepolisian, itu tiba-tiba mencabut keterangannya di pengadilan, atau mengubah kesaksiannya di pengadilan, atau mengatakan lupa pernah menyampaikan keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan yang diajukan oleh kepolisian kepada kejaksaan dan kejaksaan kepada majelis hakim. Jadi tekanannya bukan ke Jaksa Agung seperti tadi Pak Abdurrahman Saleh bilang, tapi ternyata kepada para saksinya. Kepada para saksi. Dan juga misalnya saksi yang tidak bisa dihadirkan di persidangan karena mengalami tekanan atau mengalami intimidasi gitu. Nah, itu antara lain misalnya faktor yang saya kira bisa menjelaskan mengapa proses hukum ini begitu tidak mudah sejak awalnya gitu. Bahkan saya kira di dalam pertemuan pertama dengan Presiden ketika itu, tim pencari fakta juga menyampaikan usaha untuk menghalangi pencarian fakta ini di dalam lingkungan atau dari kalangan direksi Garuda saat itu, yang belakangan ternyata direktur utamanya justru terlibat di balik pembunuhan Munir, membantu sejumlah aktor atau sejumlah orang termasuk Polikarpus untuk bisa mengakses pesawat Garuda sehingga dengan leluasa melakukan tindakan kejahatan tersebut yang menurut jaksa meracun Munir dalam welcome drink, menurut pengadilan negeri meracun Munir dengan membuka aluminium foil yang berisi mie goreng di pantry, dan menurut Mahkamah Agung itu melakukan peracunan ketika transit di Singapura di dalam counter coffee bean gitu. Dan bisa saja ini rangkaian usaha untuk meracun Munir yang seluruhnya benar-benar terjadi karena saya yakin jaksa, hakim, dan hakim agung
tidak sembarangan mengambil kesimpulan itu gitu. Dan itu bisa diterima akal sehat karena kalau pembunuhan itu tidak, katakanlah Munir ketika ditawarkan untuk naik ke pesawat, naik ke bisnis class gitu. Kalau seandainya ia menolak tawaran itu, tentu pembunuhan itu bisa jadi batal terwujud gitu. Yeah. Tetapi Munir menerima itu. Katakanlah Munir tidak menerima itu, tentu saja ada skenario lain, ada usaha lain untuk memastikan bahwa ia betul-betul terbunuh. Dan penjelasan dari jaksa, hakim, dan hakim agung tersebut juga masuk akal karena dosis mematikan dari racun arsenik yang ada di dalam tubuh Munir, baik itu kandungan di dalam lambung maupun di dalam saluran urin ataupun saluran darah, itu memang menunjukkan kadar yang luar biasa tinggi gitu. Sehingga bisa saja peracunan itu dilakukan setiap fase celah yang tersedia gitu. Karena salah satu bukti yang diperoleh ketika itu kan sebuah block note yang menggambarkan hitungan per menit per jam dari perjalanan Munir dan menyebutkan beberapa nama yang memang mempersiapkan proses eksekusi atau peracunan Munir itu dari mulai bandara di Jakarta, dalam penerbangan, di dalam transit di Singapura sampai di bandara Schiphol di Amsterdam gitu. Ya, baik. Kita masih akan melanjutkan dialog ini terutama terkait dengan adanya pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa akan membantu untuk mengungkapkan peristiwa ini. Kita akan lihat nanti sejauh mana sebenarnya kita bisa mengharapkan dari langkah ini. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Abdurrahman Saleh sebagai mantan Jaksa Agung. Ini kita ketahui saat ini Presiden Jokowi sudah memerintahkan Jaksa Agung saat ini untuk mencari dokumen TPF kasus Munir ini. Nah, menurut Anda pemerintahan Jokowi saat ini kira-kira akan bisa ataupun berani tidak untuk mengungkap sampai tuntas kasus pembunuhan Munir? Kalau menurut pendapat saya tidak ada pilihan lain bagi Pak Jokowi. Satu-satunya pilihan dia harus terus berusaha membongkar dan menyelesaikan kasus almarhum Munir sampai tuntas. Kalau tidak ya jatuhlah reputasinya. Kira-kira akan ada halangan tidak untuk bisa Presiden Jokowi menuntaskan permasalahan ini? Halangan dari mana? Kalau halangan kan berarti obstruksi di bidang hukum. Yang menghalangi bisa kena. Oke, baik. Kita tanyakan ke Mas Usman terlebih dahulu. Apakah Anda juga sependapat? Sependapat. Poin terakhir soal obstruksi bidang hukum atau obstruction of justice sebenarnya itu bisa dituduhkan kepada Kementerian Sekretaris Negara kalau tidak memberikan penjelasan yang lebih kredibel gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat banyak kalangan berpendapat termasuk Pak Abdurrahman Saleh sebagai mantan Jaksa Agung tadi jelas tidak mungkin dokumen itu tidak ada gitu dan harus ada gitu. Dengan kata lain kalaupun Kementerian Sekretaris Negara ingin tetap kekeh bahwa itu betul-betul tidak ada, harus diperlihatkan sebuah usaha yang betul-betul sungguh-sungguh. Misalnya katakanlah Kepres baru betul, untuk membuat bisa baru. Berupa kepentingan yang lebih besar dengan membentuk Kepres, membentuk tim pencari fakta dengan Kepres baru, atau menunjukkan bahwa ini pada tanggal sekian, hari sekian kami sudah menghubungi mantan Menteri Sekretaris Negara, mantan Jaksa Agung dan seterusnya, namun jawabannya tidak ada dan seterusnya. Katakanlah itu ada, itu jauh lebih kredibel ketimbang sekedar menyanggah bahwa dokumen itu tidak ada di dalam Kementerian Sekretaris Negara. Nah, yang kedua, pembentukan tim pencari fakta yang baru katakanlah gitu ya. Kalau itu dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, saya kira benar tadi yang dikatakan oleh Pak Abdurrahman Saleh bahwa ini adalah pertaruhan reputasi Presiden Joko Widodo di dalam bidang penegakan hukum. Dan semua akan tahu di mana Presiden berdiri kalau seandainya ini tidak dituntaskan gitu. Sebagai orang yang juga merupakan teman dari almarhum Munir, apa harapan Anda? Tentu saja Munir mendapatkan keadilan itu gitu. Saya kira tidak boleh ada kematian yang sia-sia. Begitu pula keadilan untuk Suciwati, anak-anaknya Alif, Diva, mereka sudah besar-besar sekarang. Mereka sudah mengerti apa yang terjadi pada abahnya, pada ayahnya. Dan sekarang mereka bertanya-tanya, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab atas pembunuhan abahnya itu. Ketika kecil mereka belum bisa mengerti
Bahkan ketika ada begitu banyak karangan bunga di rumahnya Munir almarhum ketika itu putra yang besar Sultan Alif Allende itu sama sekali tidak paham apa yang sedang terjadi gitu. Sampai ia sekarang besar, bahkan sekarang tingginya mungkin 170 sampai 180 cm, sudah begitu besar, sudah begitu dewasa, dan sudah begitu mengerti tentang apa yang terjadi pada ayahnya, bahwa ayahnya dibunuh dan ada sekelompok orang yang melakukan permufakatan jahat untuk membunuh ayahnya karena ayahnya dikenal memperjuangkan kemanusiaan, tetapi ia masih belum tahu siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab dan mengapa ayahnya sampai harus dibunuh. Baik. Saya kira keadilan itu yang kita ingin bisa dirasakan oleh keluarga almarhum Munir begitu. Baik, Pak Abdurrahman Saleh, menurut Anda bisakah kita berharap banyak kepada pemerintahan saat ini? Halo? Saya kira saya boleh ganti ini karena nggak ada bersuara dari Pak Abdurrahman Saleh. Saya kira itu akan sangat tergantung dari Jaksa Agung sekarang ini. Sekarang Presiden secara terbuka sudah memerintahkan kepada Jaksa Agung, tentu bukan semata-mata untuk mencari keberadaan dokumen itu, apalagi tadi Pak Abdurrahman Saleh mengatakan dokumen itu ada, saya terima sebagai Jaksa Agung, dan harus ada di instansi lain. Yang lebih penting dari itu adalah karena otoritas Jaksa Agung adalah otoritas penuntutan pidana yang tertinggi, Jaksa Agung sekarang ini ditunggu dan dinanti tindakan dan langkah-langkah hukumnya gitu. Apakah bisa dan berani melaksanakan perintah presiden itu? Kalau seandainya perintah presiden itu dilaksanakan tetapi di tengah jalan dihentikan oleh presiden, kita bisa menyimpulkan presiden yang tidak berkomitmen. Tetapi kalau perintah itu tidak dilaksanakan oleh Jaksa Agung, kita justru bertanya-tanya keseriusan pada Jaksa Agung. Dan kalau itu yang terjadi, rasanya presiden perlu menimbang ulang Jaksa Agung yang betul-betul bisa menegakkan perintahnya gitu. Oke, kita tunggu bagaimana kelanjutan kasus ini. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih. Bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Abdurrahman Saleh juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon.